Cek, cek. Mana nih ya? Oke. Hai Mbak Ayu. Boe. Ed. Alhamdulillah. Gila, Bu, kondangan kita, Bu. terang banget. Siapa gue? Mari kita redupkan suasananya. Kok kacak? Oke. Lu mau nanya apaan sih? Kita udah ada 5.000 pemirsa nih kayaknya. Gak apa-apa. Trial. Hey, Boe, tolong dong yang lainnya nggak mau disuruh join, Boe. siapa? Enggak, itu ada teman Ayu, ada Mbak Ayu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita nunggu 10.000 pemirsa baru kita itu aja ya. Iyalah. Lagunya kedengeran nggak? Lu kenapa lu kepanasan? Assalamualaikum. Is it me or you yang freeze? Lu kali mau diem. Gue ya? Mm-mm. Halo Ati dan Dian. Temen lu semua, temen Aduh. gua nggak ada nih. Ya kan, gue kagak tahu ya ini gimana caranya ya supaya lu bisa. Kita trial and error banget. Perdana. Pemirsa lu lebih banyak daripada pemirsa gue. Secara lu udah 70.000 sekian kan. Kita tunggu pemirsa yang 50.000 lagi boleh ya. Udah makan? Dapur udah bersih? Udah dong. Oh, mulai nanti sebentar lagi. Abis ini gua mau nyicil. Gue pikir lu udah jam segini mah udah leyeh-leyeh, nonton drakor, nonton apa gitu kan. Belum, mau start lagi nanti sekitar jam 9 sampai jam 11. Tidur. Hai Jengsep. Ini sesama entrepreneur perempuan kayaknya harus bisa saling sharing nih. Ada Septi, ada temen gue Septi. Halo Septi. Lagi nonton. Iya, dia juga entrepreneur sejati nih. Bu ya. Jadi, lalu gue buka dulu ya. Cela gue buka kajiannya hari malam ini. Uhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan pemirsanya malam ini sampai 10.000 ya, Bu Ed ya. Jadi biar bisa sekalian promosi. Jadi nanti bisa mungkin ada giveaway-nya. Bisa. Kalau mungkin nanti di ujung-ujung kita mau kasih giveaway tiba-tiba kan ya buat yang nonton kan siapa tahu ya kan. Boleh. Sponsornya Real Food. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum, selamat malam. Nih sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu nih, Jela gue mau memperkenalkan dulu nih bintang tamu. Ini namanya Mrs. Happy Lioner. Enggak ya, Ed? Mau dipanggil apa nih? Ibu Eet. Ibu Eet ini temen gue di mana? SMP ya. Dari SMP. Dari SMP tuh bakat entrepreneurnya udah kelihatan. Dulu tuh zaman-zamannya apa, Ed? Zaman-zamannya ngerekam CD. Kaset. Ya kan? Ngaku lu, ya kan? Ngaku. Coba ngerekamnya gimana itu? Ilegal tuh sebenarnya, ya kan? Tapi nggak apa-apa, banyak pembelinya, ya kan? Itu double side up. Termasuk, apa? Tip, kan dulu ada tip yang dua, asetnya kanan kiri itu. Terus kita setel sebelah kiri, kita bisa ngerekam di sini. Side A, side B, ya yang kanan kiri rekor, radio mini kompo ya, zaman dulu ya.
Satu angkatan. Kita satu angkatan. Kita lulus SMP 2012 ya kalau nggak salah. Ih, enggak lah. Ya, 97 bener jujur banget ya. Jadi ini nih Bu Eet ini dulu zamannya SMP tuh udah sering bikin-bikin CD tuh, kaset, CD, terus di labelin sendiri. Ntar bisa request tuh dari siapa untuk siapa dengan ucapan, ya kan? Dulu dulu ramenya pas lagi apa tuh? Pesanan-pesanan CD. Bu, Ibu keringetan banget kayaknya ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau Bo, Ya Allah. Nah, tuh si Septi yang tadi gue bilang juga itu tuh jualan itu katanya, jualan kaset lagu-lagu gitu. oh iya. Direkam juga Dulu tadi. ramenya kenapa? Iya. Dulu ramenya pas apa ya zaman kelas 2 SMP kalau nggak salah ya. Kelas 2 SMP. Iya, iya 2 SMP itu lagi event. Misalnya kalau lagi mau Valentine ya, gue inget banget dulu. Buat kado. Buat kado, ya kan? Buat kado. Ada Bice! Nah, ini temen jualannya, ini nih, temen jualannya Ed nih. Ibu Dita. Si Bice yang baru ulang tahun. Lumayan ada Terus. ya. Kita masih menunggu 30.000 pemirsa yang lainnya juga. Sampai cerita-cerita aja. Jadi udah perkenalan kan. Dulu itu Ed ini teman SMP gue. Udah dari dulu tuh udah sering banget jualan. Nah sekarang kenapa gue pilih dia sebagai pemecah telur live IG gue? Karena ntar deh denger sendiri perjalanan karirnya sebagai entrepreneur. Ya nggak? Kan harus ada Pak Dadan. Hai Pak Dadan, Assalamualaikum. Terus gimana nih? Mau cerita sendiri apa perlu ditanya-tanya? Lo harusnya cerita sendiri dong. Perjalanan karir dulu. Pak Dadan siapa, Bu? Halo Pak Pak Dadan. Dadan, oh ya Pak Dadan. Pak Dadan itu dulu teman sejawat, teman kolega waktu jadi hotelier. Ini Septi juga di Borobudur. Oh, oke. Dulu IT ya Pak? IT-nya Borobudur lah begitu. Gitu. Hai Bapak Dinda, ini juga, aduh ini kayak nanti gue ada sesi curhatan sama teman-teman hotelier juga ya Ed ya. Boleh. Nah, jadi temanya hari ini adalah karena si Ibu Ed ini entrepreneur sejati, kan masa pandemi nih. Gue pengen tahu aja gimana sih cerita teman-teman gue yang lagi pada sukses ini menghadapi bisnisnya, usahanya selama pandemi corona ini. Jadi sengaja deh diundang nih bintang tamu kenamaan ibu kota. Gitu Bu, topiknya Bu. Tuh ditanya. Silakan di-share. Baca tuh Dita. I'm one of the witness of EET struggle. Kan? Ini bisa 3 orang nggak? Jual rame jadi. 3 orang bisa sekalian nih kayaknya kan ya. Kita masih tarik aja ya. Oke, kita selesaikan dulu misi berbagi cerita kamu. Nanti aku ambil witness-nya dari Bice ini ya. Boleh. Gitu. Jadi gimana ceritanya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur? Jadi Kok gue tuh dulu kan sebenarnya kerja di kerja ya. Awalnya kan kerja. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari kerjaan yang lama gitu. Oke, itu di tahun? Itu tahun Di tahun berapa? 6-7 tahun yang lalu ya. Gue pikir 67. Gue udah kaget aja, Bu. Lu reinkarnasi atau gimana? 6 atau 7 tahun yang lalu ya. Oke. As you know, kan gue single mom ya. Jadi lo harus Oke. Ini mau dimasukin sebagai promosi di akhir sesi atau gimana, Bu? Saya minta izin dulu dong. Jangan. Ini sih gue berharap. Oh, nggak boleh ya? Ditonton nggak nih? Udah taken atau gimana? Suara Kenapa? kecil katanya. Suara Ibu Eet kecil. Bu Eet lu pakai ini nggak? Lu nggak pakai handsfree ya? Lu jauh ya? Lu pakai apa wireless?
Lo pakai apa? Wireless emang kadang ini lo biar aman pakai handsfree kayak begini. Tadi gue mau pakai wireless, cuman setelah gue cobain itu suaranya jauh. Coba pakai wireless. Thank you ya Jengsap udah dikasih tahu. Bentar, Hai Mak Mil, Mak Ulfi. Aduh, aku lagi liat slow respon jadi di grup ya. Dino aku sayang. Oke, ini ada Abang Dinda. Abang Dinda mana? Mama Insyas. Katanya mau live IG juga bareng aku. Dita, lu dandan dulu, Deta. Ntar gue ambil. Temen almarhum kakak gue. Oh, hai kakak. Teguh itu dia ini orang IO. Oh, terus kenapa orang gue? Gue kalau dengar orang IO sama dong sama itu tuh, Bice. Bice siapa sih? Bice tadi IO juga ya? Dita. Lakinya bukan Ya. IO. Oh iya. Nah, sama. nah tuh kan kenceng kan suaranya. Betul. Halo Reni. Aduh banyak banget temen gue entrepreneur, pusing deh. Ini gue nanti Reni tau kan Reni puding. Oh iya, dia Puding punya yang ngehits itu. puding silky. Nanti kapan-kapan ngobrol ya Ren. Iya Silky puding. Gue tadi mau ngomong puding apa ya, kenyal-kenyal. Puding juga kenyal. Oke lanjut. Kerja. Iya, dulu kan gue awalnya 6 tahun yang lalu kerja sama keluarga sana kan ya. Terus akhirnya gue mutusin untuk out. Cuman pada saat itu juga apa yang bisa gue lakuin gitu kan? Gue bisa akhirnya gue inget banget gue modal pertama itu gue ada mobil gue jual terus gue bayar buat bayar ini sisanya gue beli oven buat modal gue Tunggu itu gue. Oke. Itu posisi udah married? No, almarhum udah meninggal. Belum. Kenapa? Udah jadi single parent dong. Udah, iya berarti udah ya sih, udah ada anak ya? Udah ada anak. Oke, lu jual mobil, terus gue jual mobil, gue ambil kredit lagi. Terus sisa spare uangnya gue pakai buat bayar terus buat tabungan hidup beberapa bulan ke depan dan gue beli oven modal pertama gue. Oven segede 2 meter. Oven 2 meter itu gue ingat. Oven yang kayak di pabrik-pabrik ya? Yes, kan sementara oven gue tuh kecil doang ya. Ovennya sekali masuk muat banyak gitu. Yes, oke. Karena gue no wonder sekarang ya. Awalnya gue mau bikin jualan roti. Goalsnya pertama. Mudah-mudahan nanti bisa nambah. Amin. Terus udah gue mulai deh tuh bikin baking segala macam. Terus tapi kesininya malah jadi catering. Gue juga bingung karena awalnya yang catering itu jadi apa? Catering. Jadi catering kan? Jadi healthy food kan? dari yes. Awalnya tuh dari roti. Tadi gue mau bikin jualan roti, cuman roti gue mungkin kurang enak kali ya, kurang laku karena nggak ngerti juga karena roti. Tapi sempet bikin. Tapi sempet jualan. Gue nggak ngerasain ya itu yang versi roti ya. Nggak ngerasain loh. Nggak ngerasain, oke. Tapi kurang, maksud gue roti berapa sih satu harga roti? Ya kan, kalau mana bisa marginnya nggak gitu gede. Iya betul. Akhirnya gue pikir-pikir kenapa gue nggak bikin catering? Karena kan dulu basicnya udah catering di 5 tahun yang lalu kan gue berapa tahun ikut ibu mertua kan di bisnis catering. Ya udah. Tapi lu bisa masak memang. Enggak. Ngolah makanan lu bisa? Enggak. Gue nggak bisa. Bukan gue nggak bisa masak. Gue nggak tahu kalau gue bisa masak karena selama ini gue nggak pernah masak. Gitu. Jadi gue nggak tahu. Jangan-jangan gue juga gitu ya, siapa tahu ya. Iya. Tapi kayak enggak deh. Oke, terus? Ya udah, akhirnya gue masak tuh sama. Gue masak. Jadi belajar. Biasa kan, aku suka posting. Setiap abis masak, garis posting. Masak posting. Makan akhirnya ada yang pesen dari satu circle keluar circle lagi, jadi dari temannya temen gue lagi gitu. Akhirnya ya udah jadi berkembang gitu. Jadi enggak, itu lu posting di mana dulu? IG juga? IG udah rame tuh? IG ya? Belum ya? IG tapi belum terlalu rame. Ya, Facebook mungkin? No.
Enggak, Tetap IG Facebook. ya? IG. Oke. Jadi dari situ awal mulanya sebenarnya dari ibu mertua. Yes. Dan lu baru tahu ternyata tangan lu dingin. Iya, Makanan diolah jadi. jadi karena gue selama Oke. merit nggak pernah masuk dapur. Ya Allah, itu gue banget ya. 13 tahun, Bu. Baru kemarin tuh masuk dapur bikin kue-kuean. Ya begitu juga. Gak berani masak lah. Jangan dah. Hai Bli. Ya ada Bli. Temen gue di Bali. Beli. Oh ya ampun. Ini kah yang lu sering pergi ke Bali yang yoga-yoga itu apa lagi? Oh bukan. Ini banyak banget. Kalau misalnya, apalagi tuh? Si Buet ini kalau mau dijabarin tuh kayak panjang. Gue sampai bingung mau mulai dari mana. Jadi gue mulai dari catering dulu deh. Ntar ada lagi ya. Itu apa tuh? Cateringan juga itu ya? Yang mana? Ya waktu itu lu ke Bali, ada acara. Kan lu suka bolak-balik Bali tuh. Ke Lombok. Iya waktu itu juga Lombok ya? masak. Iya, iya. Masak untuk anak yoga. Jadi Nah, itu yoga. itu mungkin setelah Corona nanti mau berangkat lagi, mau bikin lagi. Jadi ada yoga retreat. Nanti yoga retreat. Jadi di pulau. Jadi pesertanya nanti aku serve makanan kayak gitu. Kemungkinan kemarin udah ketemu sih sama ownernya. Mungkin mau setelah Corona mau mulai lagi. Oke, jadi yang lo masak nih, yang gue tahu kan, yang sering gue lihat di postingan tuh ada keto, makanan sehat gitu lah ya. Yang diinget, kenapa gue inget tuh keto. Terus produk yang real food itu tuh apa tuh? Real food itu brand gue. Nah, oh iya, kalau misalnya pernah lihat nih ya, gue posting real food yang pernah gue pesan itu lasanya, ya. Yes. Itu one of the best. Lasanyanya itu, aduh, itu anak gue demen banget cuy. Kalau dateng, itu kan udah gede ya, udah tinggal disisain dikit aja emaknya sama kakaknya ya. Jadi tuh the best banget, mesti coba rasanya itu real food. Nanti gue lupa pin, gimana nih cara ngepin real food. Oke, terus catering, makanan apa aja tuh? Oke, kalau catering itu kan gue sebenarnya basicnya nggak harus keto sih. Jadi basicnya adalah healthy food. Jadi sebenarnya healthy food tuh nggak mahal ya kalau lo tahu apa-apa yang lo boleh makan dan yang lo nggak boleh makan. Sebenarnya ada caranya lah, nggak harus mahal gitu. Cuman kayak masakan rumahan itu sebenarnya bisa lo bikin healthy food, lo belanja ke pasar, lo belanja ke supermarket pun sama gitu. Cuman mungkin sekarang organik pun udah masuk pasar ada, dan hidroponik juga udah ada di pasar. Jadi lo kalau mau budget yang lo tapi tetap sehat, bisa lo masak sendiri gitu kan. Cuman kan kalau memang beli catering gitu kan, ada yang dia yang bahannya yang premium, terus yang so-so lah, atau yang biasa aja gitu kan. Makanya itu kadang orang pasang harga, kok yang ini harganya mahal ya, karena dia bahannya premium. Bahannya. Kayak sayuran salad pun juga banyak yang brand dari Australia segala macem. Kayak gitu. Ya, thank you, Bli. Tuh, sambal goreng atinya juga endol tuh. Udah pernah nyobain juga, waktu itu pernah pesen paket apa lebaran ya, Ed ya? Iya, ketupat ya. Itu oke, itu ada sambal goreng apinya, itu approve sih sama keluarga gue tuh approve. Oke lah. Oke, thank you. Oke, sayur-sayurnya segala macam. Terus jadi beda di bahan. Kalau misalnya ketemu, kok di sini mahal, di sini itu. Nah, customer lo itu bisa milih. Misalnya dia mau bahan yang nggak bisa. Nggak bisa. Oh, oke. Udah lu pilihin ya? Iya. Oh, dan sebenarnya gue tuh customer gue gue nge-build-nya tuh kayak personal ya. Gitu Put. Jadi gue tuh kedekatan gue dengan customer tuh udah lumayan deket gitu, karena mereka udah continue terus sama gue. Kalaupun yang baru itu pasti gue maintain. Nanti gue kasih tau gimana gue cara maintainnya. Tips and trick. Makanya nih gue bilang mudah-mudahan teman-teman gue yang lain yang entrepreneur bisa dapet nih. Kenapa gue pengen banget
sharing deh sama teman-teman gue yang berhasil. Siapa tahu hari gini kan kita, ya ampun, harus bisa usaha Halo. ya, Ed. Yes, that's right. Ya kan? Jadi ntar mudah-mudahan nanti lo share tips triknya. Iya. Oke. Jadi itu ya bahan-bahannya. Jadi personal touch. Kalau yang gue baca, yang sering gue lihat tuh, lu ada Dokter Joko itu kayak loyal customer atau apa tuh? Bukan. Desa itu Bukan. dia itu adalah ahli gizi, dokter ahli gizi. Oh ya? Oke. Oh. Dia lumayan, dia tuh terkenal ya. Dia, lo tahu ini nggak sih siapa penyiar yang kacamata yang dulu gendut sekarang kurus? Kemal. Aryono Ari. Kemal. Gue bilang Aryono Arifin. Kan dia Rambus banget ya. Tika juga, dia dokternya pakai Dokter Joko. Gue jadi promosi. Oke. Jadi nggak apa-apa. dia itu ahli gizi. Ini nggak berbayar kok gue. Dia tuh ahli gizi. Oke. Jadi lo konsul ke dia, nanti dia kasih menu lo untuk jadi lo namain itu sebagai menu atau enggak? Jadi tuh yang jadi awalnya gini, gue ada customer dia minta bikinin menu diet plannya dari Dokter Joko gitu. Oke. Ya udah, jadi dia udah kasih tulisnya ini gitu. Ya udah gue Iya, gue sering baca tuh. Yes, Oke. Itu bisa diorder. Bisa diorder. Apa orang oke. Dan gue itu modelnya kepo juga ya. Jadi akhirnya gue mendaftarkan diri gue untuk menjadi pasiennya. Karena gue pengen tahu dong, gue masak buat orang, masa gue nggak tahu sih apa yang gue masak gitu. Jadi gue harus biar involve aja ke dalam gue juga kan. Jadi gue daftar juga, dan gue daftar itu 1 tahun. Berhasil dong kurusan waktu itu. Sekarang terlalu bahagia kayaknya. Naik, Bo, gara-gara apa? Di rumah aja kan ya? Segala di rumah aja lah, disalahin mulu ya kan? Udah makan terus. Iya. Kok gue nggak ada fotonya sih? Oh iya, itu dia. Lu tutup itu kamera lu. Udah. Oke. Terus jadi itu ya menu. Waktu gue bikin keto pun, diet menu keto, gue juga 1,5 tahun ikut keto, dan gue waktu itu turun 12 kilo. Jadi gue makan makanan gue yang gue masak, yang gue kasih ke customer keto, gue pun sama yang gue makan gitu loh. Jadi ya, jadi lo apa namanya ya emang harus gitu kali ya kalau orang di mana-mana harus lo testing dulu sebelum lo serve itu ke mana, ke customer lo. Jadi kan kalau customer lo nanya-nanya pun lo bisa tahu kan. Plus minus ada minusnya. Salah satu trik gue supaya customer trust sama gue tuh ya kayak gitu, bangunnya kayak gitu gue. Dan dari istilah dari 10 customer mungkin yang bermasalah cuma 2, maksudnya bermasalah tuh yang nggak cocok, yang udah nggak mau lagi, itu sedikit, bener, lainnya tuh continue semua, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kayaknya nggak berhenti juga lo masak yang sehat-sehat itu ya. Enggak, belum, alhamdulillah. Jangan sampai, kalau berhenti gue nggak ada cuan. Nggak boleh berhenti. Gue agak depan biar gue capture. Lu ke depanan, jangan jauh-jauh dari kamera. Kenapa? Mau di capture sama dia. Sama siapa? Sama Nyans. Itu lu bisa baca kan? Kok ada ayam kodok gue tuh? Oh, dia ayam kodok. Aku besok bikin ayam kodok loh, Ren. Oke, menu. Berarti kita masuk ke menu. Menu andalan lo apa? Menu andalan semua, gue. Jangan lu bilang semua pasti andalan. Ya kan? Jagoan gue ya, yang menurut gue enak ya. Menurut gue enak. Sama orang-orang lah. Ya, menurut gue enak, nggak biasa. Maksudnya nggak pasaran ya. Ayam kodok. Karena ayam kodok ya? Iya, ayam kodok. Terus keto lasanya gue juga boleh lah diaduk. Iya dong, itu kan gue bilang ya. Ini makanya nih kalau ntar berbaik hati siapa nih giveaway-nya? Oh, boleh. Jangan itu Yani gitu. Oh, itu Yani. Oh iya nih. Jadi ayam kodok ya.
nggak boleh Iya, dikasih ininya nih. Jadi ayam kodok tuh emang andalannya real food ya. Jadi lo harus kasih tahu. Jadi brand lo itu adalah real food. Jadi di oh IG ya. bisa Refood bisa searching underscore kalau Jakarta. emang temen-temen gue nih, temen-temen gue yang sering kalau gue dia kirim apa gue nyobain rasanya nyembu itu ada @real food. Nasi Padang keto, Yes, keren. Bisa ya? ada, Bisa ya? ada. Bisa buat nggak? Lo buat nggak? Hai cantik. Wah, aku dibilang cantik. Wawan. Minta ayam kodok kayaknya. Buat depanan agak biar gue capture. Oke. Iya, itu lo ke Oh, ayam belakangan. Mister Bean tuh. Banyak ya ternyata makanan gue. Apa tuh? Ayam Ayam Mister Mister Bean. Bean tuh apa? Gue malah nggak tahu loh. Itu roast chicken. Oh, roast chicken. Oke. Terus jadi dari semua kan usaha lo banyak nih. Jadi gini ya teman-teman Hmm. ya. Nggak, Buat teman-teman salah gue nih satu. yang apa? Yang Kenapa? utama, yang Salah utama satu. satu. Emang lo punya berapa cuy? Banyak Yang banget ya. utama Just tip. satu. Catering. Just tipnya, catering, just tipnya nih ya. Aduh, nggak main-main dia mah. Pokoknya nggak nyesel kalau beli di Bu Ed mah kalau just tip. Ini tip ya. Duh, kalau just tip tuh gimana ceritanya tuh? Kalau just tip waktu itu Kalau just tip iseng-iseng. lagi tuh pergi lo nggak jalan nggak masak dong? Libur Enggak. masaknya. Udah diatur schedule-nya. Susah. Bentar lagi gue susah nih. Bentar lagi gue susah kalau mau interview dia lagi. Makanya gue bilang lu pecahin telur gue dulu nih. Live IG kan sama ibu ini. Bentar lagi susah nih gue rasa nih gue cari waktunya schedule ya. Ini aja susah banget. Harusnya minggu lalu ya. Iya, harusnya minggu lalu. Tapi gak apa-apa. Dan gue cuma bisanya kan after office hour ya. Mm-mm. Jadi begitu. Ke ulang tahun dia juga bisa bikin loh buat ini ya. Bisa. Apa tuh Cuma namanya? lagi males baking gue. Gak tahu lagi bosen. Iya, anak gue juga terakhir kapan sama lu ya? Iya si Ade ya waktu itu 2 tahun apa 3 Ada apa tahun yang kakak? lalu. Iya. Jadi bisa bikin kue ulang tahun juga. Kue ulang tahunnya kue ulang tahun sehat. Kenapa? Iya. Kenapa sehat? Bahannya apa? Tepungnya Tanpa apa? aja Tanpa apa beda. sih? Oh Tanpa iya. tepung terigu. Lu pakainya apa? Ada deh gitu. Pakai tepung gluten free. Gluten free. Gue mau nyebut namanya takut salah, Bung. Ntar ada nama lain lagi. Secara nggak tahu ya, per dunia perdapuran. Kalau just tip itu emang hobi lu jalan-jalan. Iya itu sih iseng-iseng aja. Cuman lumayan lah. Lumayan juga alhamdulillah. Ya kan? Secara lu kencang juga just tipnya. Kemarin habis dari IKEA. Oh IKEA. Iya. Iya kan? Kalau tahu sih. Bikin Oh iya Wah, ada Ella. IG gue. Aduh, gue kan stalker. Gue kan stalker, baru friendan sama lu baru semalam nih. Gila. Jadi gitu ya, udah catering. Jadi catering sebenarnya yang paling tapi menyenangkan. Lu mulai masak biasanya jam berapa sih? Subuh. Oh nggak dari malam, nggak juga nggak tidur berarti. Enggak subuh. Subuh aja. Bagusnya ya, manfaatnya juga sih jadi bangun, jadi sembahyang subuh. Ya emang semua udah diatur, ya buat ya. Bikin lu bangun subuh lu harus masak, tau nggak? Dibikinlah pesanan yang banyak, di situ rezekinya ya kan? Iya. Bangun subuh, terus anak-anak malah jadi seneng ya? Kenapa? Emaknya jadi catering. Apa malah ini kapan ininya sih mak gue istirahat? Anak-anak malah bosen kali makanan gue. Gue mau tanya deh, anak yang emaknya jago masak itu di rumah masakan ibunya nggak yang dipesan sama orang? Gimana? Kalau gue mau nanya, kalau anak-anak yang ibunya kayak lu kan catering, mereka tuh setiap hari misalnya banyak pesanannya tiap hari, mereka tuh makan makanan yang sama atau malah enak gitu maksudnya? Enggak, malah mau yang lain. Tergantung. Kalau menunya menurut dia, gue tahu kalau anak sukanya apa-apa. Jadi kalau menunya menurut gue anak-anak suka, pasti gue lebihin masaknya. Tapi kalau menunya terlalu sehat atau gimana anakku nggak suka, pasti gue masaknya ngepas aja.
Tuh, my Ada business, mereka my sana. partner business. Hai, Ma Irma. Ini bisnis yang Ini mana lagi nih? Bisnis yang mana lagi? bisnis online ini, online shop nih Jastipan gue nih. Ini lumayan nih. Oh, I CS gue. see. Oke, yang mau online shop, apa ini The Real Mama Drew? Irma ini tinggalnya di Kalimantan. Jadi Oh, barang-barang yang gak ada di Kalimantan, jadi gue yang dari Jakarta ke oh Kalimantan. iya ya. Kalau kalau Just Tip gitu, tunggu, itu berarti partner dari luar kota banyak ya katanya? Ada, bener Kok nggak sih luar kayak gitu? kota sih? Kok luar kota? Iya, justru kayak gini. Eh, yang dari luar kota itu malah malah request barang dari yang ada di Jakarta Oh gitu. iya iya, karena kan mereka Iya punya kan? keterbatasan ya. Yes, Kecuali yes. dia tinggalnya di kota-kota yang besar kayak Surabaya. Mm. Surabaya kan 11-12 sama Jakarta. Gitu. Ini anakmu baru join ya? Oh iya, Hai kakak. Aleta. Aleta, gimana udah pada gede-gede banget ya? Iya udah bigi, Bu. Naik kelas 1 dia. Kelas apa? Naik kelas 1 SMP. Ini yang PPDB nggak? Apa sih yang PPDB apa sih? ribet-ribet Enggak. Masuk penerimaan swasta aja. peserta didik? Oh, oke. Masuk Jadi lu swasta aja. tidak mengalami kesetresan sebagian besar orang tua ini ya? Stres cari uang pangkalnya aja. Nggak Allah, ya bener banget. Nggak apa-apa, Bu Ed. Setelah ini siapa tahu ya kan ada partner bisnis yang lain. Amin, amin. Biar banyak ayam kodok. Kalau misalnya apa namanya? Biar banyak ayam kodok. Gue masih bingung ayam kodoknya yang mana yang gambarnya itu ya? Yang gede banget itu. Yang gede banget ya, yang kayak Iya. kodok. Gue belum sempat nyobain. Nah, tadi gue udah sempet nanya maintain hubungan sama apa? Sama customer lo ya. Berarti emang perlu banget ya personal touch. Iya. Personal, ya. Sebenarnya Pernah di gue tuh ngejualannya tuh kayaknya mereka beli karena karena gue yang ngerti nggak loh. Jadi dia tahu kehidupan gue, dia tahu gue makan sehat, dia tahu how struggle gue kayak gitu-gitu loh. Jadi awalnya tuh dari situ mereka jadi trust. Jadi gue bangun itu dulu supaya dia trust dulu sama gue. Itu harus dibangun. Kalau lu mau makan sehat segala macam, istilahnya kan lu spend uangnya kan lumayan banyak dibanding lu makan biasa gitu kan. Terus sehat beneran gak sih? Nah kan tanya-tanya siapa sih yang masak, dia hidupnya sehat apa enggak sih, kan kayak gitu sebenarnya. Jadi kayaknya makanya gue harus ngebangun trust dulu untuk gue nya dulu supaya customer gue stay percaya. Dan ini yang selama ini gue bangun sih kayak gitu. Jadi itulah, jadi ada loyal customer ya, banyak loyal customer ya. Iya banyak, rata-rata ya customer gue ya udah dari 3 tahunan masih stay sampai sekarang. Dia lagi. Iya. Repeat order. Lagi bosan dulu, off dulu, aku mau liburan, aku mau cuti dulu atau mau itu, tapi nanti balik lagi kayak gitu. Terus ada cerita kalau misalnya ya pernah ya biar berkah katanya Reni. Selama ini berarti udah berapa tahun tuh Ed? Itu ada masa-masa stucknya nggak lo yang kayaknya pernah gitu kan? Kayaknya tahun pertama ya bangun Real Food tuh masih susah. 2 tahun pertama dia masih susah. Apa sih ini? Apa sih, nggak percaya gitu loh, apa sih bisa masak, apa sih dia gitu kayak gitu untuk kebangunnya pertama itu. Habis itu setelah udah mulai dapat trust baru deh slow pelan. Real, tunggu, gue sempet nemu Real Food, jadi gue sempet bingung punya ada brand lain nggak sih, maksudnya Real Food itu apa? Enggak. Real Food lo ada orang lain pakai Real Food. Gue belum yes memang ada. Iya kan? Yang gue pernah kan? Yang pernah gue tuh sempet mau nanya malah sempet lupa. Bukan ini sebenarnya. Oke, jadi nanti mesti kasih tahu dari lo yang sebenarnya. _JKT Jakarta. Oh, ada JKT. Dia nggak pakai. Dia nggak pakai JKT. Dia pakai apa ya?
Iya, ada report Halo Mbak apa gitu. Monica. Oh gitu. Jadi emang benar bukan lu kan? Karena gue sempat bingung tuh. Bukan. Ini kok ada, tapi kok beda sama punya lu. Sempat waktu gue mau ngetek tuh, pas kalau mau ngetek kita kan keluar tuh. Nah itu dari Hmm. situ gue takutnya ini yang mana yang benar. Jadi gitu. Lasanya Bu Et itu the best. Lasanya lagi yang gue sebut ya kan. Boleh ini deh. Eh kita masih ada berapa sih? Masih lama ya. Wow. Boleh masuk ke itu. Kalau tadi lo bilang mau sharing tips-tipsnya untuk ini agak susah nggak sih sebelumnya gue nanya. Udah 4 bulan dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni. Ya, itu gimana bisnis lo selama koronces ini, si Cece koronces ini? Itu ya. Bisnis kayak corona impact-nya ke semua aspek ya. Aduh iya, Ya, ya kan? kalau gue denger dari teman-teman yang hotel sedih banget. Terus yang belum lagi yang lain, yang freelancer ya kan? Hmm. Nah kalau lo Jadi gimana? gue itu pertama kali minggu pertama work from home udah habis klien gue finish. Dia Tinggal mereka mikir-mikir ya. tinggal 1-2 orang aja yang stay itu juga Oke. gue kirimnya ke rumahnya, biasanya ke kantornya, jadi itu ke rumahnya karena dia udah ambil paket, jadi dia habisin aja sampai Oh, habis. habisin paket. Nah, Jadi lu bayangin gue waktu awal-awal work from home udah langsung anjlok, bener-bener customer gue habis gone. sampai sekarang udah apakah udah Sekarang mulai? udah lumayan 2 minggu. Alhamdulillah. Masuk Juni minggu kedua ini. Juni kemarin orang-orang kerja tanggal 8 ya. Nah, mulai masuk Juni udah mulai. Alhamdulillah. Ini semua udah mulai balik-balik lagi. Hari ini aja gue udah dapet 4 customer lagi hari ini untuk minggu depan. Alhamdulillah. Terus, Jadi, terus, go on. bulan ini alhamdulillah semuanya udah going to balik normal ya. Okay. Berarti yang low banget itu dari mulai April, Maret ya? Maret ya, corona awal yang langsung Maret. Karena gue ingat banget. Tanggal 23 tuh gue udah dimulai di rumah sampai baru kemarin itu. Ya abis gimana? Kan mereka semua nggak ada yang kerja ke kantor. Kan selama ini gue kirim makanannya ke kantor ya, Put. Jadi gue kirim tuh semua itu ke kantor. Itu batch kantor apa grup kantor? Enggak, atau emang langganan? Satu orang. Oh, karena mereka per orang. Jadi per orang itu semua gue kirim, dia kantornya di mana, jadi kita kirim lunch sama dinner ke kantor gitu, sekali kirim ya 1 hari. Terus mereka udah work from home, otomatis udah nggak ngantor, nggak perlu makanan. Udah gitu kemarin kan corona itu benar-benar menakutkan ya, istilahnya kita mau ambil makanan sama orang tuh pasti takut, ngerti gak lo? Mikir. Iya, it happens to me ya, benar. Ya, mau jajan tuh pasti takut. Jadi udah pasti gue kena impact-nya banget. Walaupun padahal lo homemade ya, itu pun masih terkena imbas. Iya, walaupun yang gue jual pun makanan sehat gitu kan. Tapi itu corona bikin orang semua paranoid. Jadi waktu itu ya gue nggak bisa apa-apa lah, nggak bisa maksa mereka untuk beli, dan memang keadaannya kayak gitu, nggak bisa diapa-apain, semua emang anjlok bisnis. Jadi how you struggle? Jadi lo gimana bertahan itu? Sisa-sisa tabungan aja. Sisa tabungan. Terpaksa ya. Kita sama loh, kita juga yang apalagi gue gitu ya, yang dua-duanya cuma ngandelin kerjaan kantor, nggak ada usaha, ya mau nggak mau ya kan. Kakak ya udah gitu, gue kemarin itu nggak bisa ngejustip kan, nggak bisa jalan ke luar negeri. Jadi benar-benar dari gimana tuh? Benar-benar nggak ada catering, nggak ada bisa dapet justip. Biasanya gue kalau ada catering terus weekend suka cabut sebentar. Gimana gitu? Pasti pulang bawa uang lah, adalah hasil justip sedikit gitu kan. Ini benar-benar nggak ada catering, nggak ada justip, nggak ada. Ya udah, mau diapain? Di rumah aja.
ya kan? Nah, Mau makanya. diapain di rumah aja ya kan, makanya Iya. terlalu bahagia di rumah ya kan. Aduh ya Cuman kemarin karena Allah, di rumah aja juga pengeluaran nggak terlalu banyak sih. Maksudnya, itu eh ya kalau kan? menurut gue poin positifnya dari corona ini adalah kita benar-benar betah di rumah Iya, ya, kita pengeluaran benar-benar. benar-benar, tapi mohon maaf nggak juga jadi online 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 shop memang. Aduh, itu bikin kita nggak di rumah uangnya beneran keluar gitu kan. Tapi ya untuk yang kayak yang lain segala macam, bensin segala macam itu kan aman ya karena kita bener-bener di Oh rumah. iya, gue tuh isi bensin kayaknya kemarin sebulan nggak habis-habis ya full tank. Nggak kemana-mana. Itu gue sih sebenarnya seneng banget, alhamdulillah ya kan, duit bensin dan transport gue masih utuh, alhamdulillah. Iya, 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 bener. Ya, jadi kayak Terus, ya ampun, tapi ada positifnya juga, pemerintah mulai ya udah perekonomian mulai sedikit demi sedikit normal karena ya bener buat UKM kayak gitu kan ya, iya, itu kan penting banget itu banyak banget sih yang ceritanya lebih sedih daripada gue. Jadi ya. sebenarnya Tahu tahu gue pikir gue yang paling sedih loh gitu. Ternyata ada lagi yang lebih sedih dari kita. Jadi ya, kayaknya ya itulah kita. kita harus benar-benar harus bersyukur. Aduh, gue jadi terharu. Harus benar-benar bersyukur tahu. Ya ampun, iya sih emang. Jangan nangis, Sini kan suka lata, situ nangis, sini nangis juga. Aduh. Iya, emang mesti banyak bersyukur, bener banget. Itu yang Mm-mm. Eki gue juga suka bilang. Kalau gini-gini bosan di rumah segala macam, ya Allah masih bagus nggak? Kalau maksudnya kita nih yang diam di rumah dan alhamdulillah masih ada penghasilan tuh harus banyak-banyak bersyukur ketimbang mereka yang tetap harus keluar, ya bener juga kan? Iya, iya, Sementara di luar itu kita nggak tahu keadaannya kayak gimana, orang kesehatan yang kayak gimana. Jadi ya, iya. Terus juga alhamdulillah kemarin kita. gue akhirnya gue sempet jualan ini tahu kemarin online gue jalan sih kemarin pas corona awal-awal ya yang hand Mm-mm. sanitizer lah apalah cuman Iya, ya iya, iya itu kan gue, iya tahu. ya udah itu aja online karena orang-orang juga nggak bisa keluar kan jadi semuanya belinya online jadi ambil ini di Iya, Van. sini gue ambil lagi ke sini kayak gitu-gitu aja online jadi gue ada supplier lo mau supplier apa gue Ya. ada ini baju gue ada ini Udah Kang obat-obatan jualan ada. udah tahu lah ya Iya, kayak iya, gitu-gitu iya. udah tahu sih ya. Harus kreatif emang. Iya, memang Intinya lo harus harus kreatif. puter otak gimana Dan caranya lo lo tetap jangan malu. survive. Jangan Iya, malu. betul Maksud gue, cuek banget. aja sih. Posting Mental. aja. Posting aja di sosmed tuh. Gue tuh jualan di mana? Gue nggak punya Instagram khusus jualan, asal lo tahu. Gue nggak punya. Jadi gue tuh cuma jualan di sosial media gue. Sosial media tuh vitamin dia tahu gue jualan vitamin. Jadi Terus? gue cuma jualan di sosmed gue, Iya. cuman di IG story aja, Iya. pasang sama di WA kontak udah. Jadi gue jualan bener-bener orang yang gue tahu, gue kenal aja. Jadi gue Cuma nggak dari situ ada ya. orang dari luar. Tapi ya gitu aja sih juga udah lumayan ya maksudnya. Banyak juga kali kontaknya ya. Jadi kontak gue itu Ya sebenarnya iyalah. customer catering. Jadi yang beli customer catering gue tuh banyak gitu Ya, yang itu orang jajan-jajan di gue. ya alhamdulillah ya, lo walaupun catering aja lo ganti dengan produk lain, ya Iya. kan. Dan alhamdulillah customer lo yang loyal itu masih tetap berbelanja di Ibu Iya, Teh. iya. Oke, lo berarti harus share Cek apa? yang tadi lo mau bilang. Apa tuh tipsnya selain Oke. tadi lo mental, Kalau iya nggak boleh malu. Kalau gue ke customer maksud lo ngebangun Tips untuk lo tetap bertahan di bisnis lo, bisa juga untuk personal touch lo sama customer. Ini kan banyak sebenarnya sih juga nih. yang gue lakuin masak adalah hal yang gue suka gitu. Jadi kayaknya kalau lu suka melakukan lu enjoy, lu suka, lu happy, lu lakuin aja gitu. Lo ngerti lah. Balik ke Maksud passion. Oke. kalau lu ngelakuin semuanya dengan pakai hati gitu ya, itu baliknya juga enak gitu. Jadi lu ngerjainnya juga nggak kesel, nggak gergetan, nggak sebel, nggak apa, nggak terpaksa. Itu tuh jauh lebih enak dibandingin lo
dengan hati yang gerengkel gitu loh. Sebenarnya kuncinya sih satu juga ikhlas ya, ikhlas, harus ada ikhlas sih kalau gue bilang. Ngelakuin apa-apa tuh benar-benar harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Gue masak, gue rela deh gue bangun pagi-pagi gue masak karena gue happy. Kalau gue bisa kasih lo makanan yang enak, terus lo bilang, terus lo benar-benar terpuaskan dengan makanan gue, itu tuh seneng banget Rasanya gue. udah kayak dikirimin transferan with euro ya. Bener, itu seneng banget. Aduh, kayak seneng banget. Dan gue kadang malah sedih kalau makanan gue nggak enak dibuang apa itu, gue takut gitu loh, ngerti gak lo? Sedih banget gue, makanan gue dibilang nggak enak gitu tuh gue sedih banget. Nggak tahu ya, mungkin ada Iya yang sama. bilang nggak enak atau nggak, tapi bilang nggak enak langsung ke gue sih belum ada ya selama ini. Cuman kalau Belum dia, ada, belum ada nih. Baru mau gue tanyain, ada nggak yang itu? Belum ada nih. Semuanya approve ya. nggak tahu ya, tapi belum ada yang secara langsung bilang makanan gue nggak enak tuh belum ada. Makanan lo nggak enak nggak, belum sih gitu. Nggak ada yang Cuman nyablak paling gitu ngomong ya. gini, kurang asin, kurang apa gitu. Oh, Itu mah ada, wajar lah ya. Feedback emang harus kan, Iya karena dong, itu harus buat dong. review lu juga. Dan lo nggak boleh baper kalau dikasih tahu sama orang. Jadi lo nggak boleh jadi sebel sama itu orang kalau lo dikasih tahu. Dia ngasih tahu tuh sebenarnya kritik untuk lo juga gitu. Karena Oke, kan orang, tipsnya berarti nggak boleh baperan ya. iya Sebagai dong, seorang pengusaha itu nggak boleh baperan. Itu salah satu tipsnya juga ya. kan kita nggak bisa lihat apa yang kita lakuin gitu. Orang kan lo bisa ngelihat apa yang gue lakuin gitu kan, gue nggak bisa ngeliat diri gue dong, gue nggak bisa tahu apa yang menurut gue orang bilang gue salah di mana. Jadi kalau ada orang yang ngomong begini-begini, sebenarnya lo harus terima dengan hati lapang, Lapang jangan dada. jadi Nah, oke. Oke, tadi do it with your passion, harus emang sesuai sama passion lo. Terus buat teman-teman yang lain apa lagi? kalau Personal touch sama customer. iya, gue kan ada beberapa customer yang jadi deket, jadi dia ada follow di Instagram pribadi gue, terus gue follow back kayak gitu. Kalau ini kasih love aja foto-fotonya, setidaknya kan dia gue nge-love-in gitu kan, jadi inget. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tapi emang iya, gue juga pernah baca yang kayak begitu-begitu tuh, yang sama kayak misalnya gue ngobrol sama sales apa gitu kalau ketemu vendor gitu ya. Ya sama itu, tanya kabar segala macam. Itu yang sesimpel ini tuh bisa bikin orang, oh iya nih gue kayak belum pesen ini nih, atau ya kayak gitu kan. Sama kayak gue kalau diingetin sama sales apa, oh iya tadi nggak kepikiran mau beli jadi beli gitu kan. Iya, Ya betul, begitulah betul. kelemahannya kan penjual. Terus kalau kayak di bisnis makanan ya, kita harus inovasi terus sih, ngerti gak? Menunya jangan itu lagi Nah iya, bosen. Harus kayak ada varian apa ya, ini kayaknya lucu juga nih, dikasih ini kasih ini gitu kayaknya. Dan berkonsep ya, kayaknya kalau gue lihat yang selama ini catering yang masih bisa bertahan tuh punya konsep sendiri gitu kan. Dia juga punya customer yang loyal customer, jadi emang ya mesti kreatif sih ya. Iya, ini juga harus putar otak. Iya, bingung kalau lu cari resep, sebenarnya lu Google juga banyak resep. Tinggal lu taca-taca aja sendiri. Misalnya basicnya kan udah tahu ya, kalau lu mau cari resep apa misalnya ayam bakar. Kan udah ada tuh, lu Google aja ayam bakar apa. Nanti dia keluar tuh 1 ekor ini. Udah tinggal mainin feeling lo aja. Kayaknya tambahin sedikit atau kurang. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi kalau ada yang tanya resep, gue nggak pelit ya. Maksudnya kalau lo mau nanya resep sama gue kasih. Karena ngapain sih pelit, resep doang gitu kan. Cuman kan masalahnya resep yang gue kasih dengan sama yang lo kita satu resep nih, Put. Gue masak, lo masak. Belum tentu sama rasanya. Beda. Kan? Itu kan emang beda tangan, Bo. Gitu iya, aja beda sih. Touch lo gimana cara. Ya itu tadi kalau misalnya masak, apalagi masakan ya. Masakan kan involving dari hati kan. Itu juga berpengaruh. Kalau ya bener kata emak gue juga bilang, kalau misalnya masak sambil marah-marah gitu kan mana enak masakan lu. Sesimpel itu. Udah pernah nyobain Bu Ed masak sambil gebrak-gebruk sambil hati lo ngedung? Udah. Itu beneran gak enak jadinya. Asin, Bo. Masih bagus asin, Bo. Gosong juga pernah.
Itu bosan beneran lagi. karena hati lo lagi mood swing gitu kan? Tiba-tiba lo lagi mau Dinia. Halo Mbak Widya. ini, Mbak Wit. Iya. Tadi Asli itu kayak ada kalau ini, ada Diana. kalau masak itu ya, kalau di gue mau masak nih, Mm-mm. moodnya harus dijaga dulu tau. Gue Yes. moodnya harus dijaga, kalau moodnya nggak enak atau kayak terlalu capek Nah, banget dipaksain lo nggak enak. lagi nggak enak, tapi lo harus masak. Itu gimana? Profesional. Nah, itu Kan gimana? itu Akankah ya. masakan lo tetap tetap jadi seperti terus waktu perasaan lo lagi happy? Gimana lo Nggak, caranya? Betul harus. kalau gue ya asal jangan capek fisik aja. Kalau capek fisik udah berantakan. Kalau Hmm. di mood aja masih bisa dikontrol. Tapi kalau badan udah capek, Oh, justru eh ya. kemungkinan failnya lebih besar dibandingin cuman bad mood. Kalau badan udah kurang tidur, terus udah kecapean, pasti. Terus gue ada jadwal masak nih, bisa-bisa masakan gue nggak enak, fail. Tapi kalau cuman bad moodnya nggak enak apa segala macam, itu gue bisa kontrol. Masih lah ya. Masih. Iyalah, masa seumur Ibu Eet nggak bisa mengontrol emosi ya kan? Ih, ember. Udah asam garam asam lagi kalau masalah emosi. Nih bentar lagi takut mati nih gua. Ini kita udah menit keberapa ya, Bu? Biasanya cuman sejaman kalau nggak salah. Oh gitu Wait, ya. Terus mau 7 nanya apa menitan lagi? lagi lah. eh Nanya apa lagi? Tadi kan udah semuanya kayaknya pertanyaan gua. Kalau misalnya tipsnya itu kayaknya mesti belajar banyak ya sama Bu EF. Enggak, gue juga masih belajar. Enggak, tapi gue gak mau belajar masak sih. Capek ya. Entah kenapa ya gue nggak ribo. Aduh, gue pengalaman masak gue kayaknya pernah terakhir tuh gue belajar sama temen gue, ada Mamila nggak? Kalau misalnya nonton tuh gue belajar bikin apa ya? Jamur apa sih? KSP. Jamur Jamur apa? jamur aduh teriyaki, gue lupa namanya. Itu tuh ya Allah, itu gue membawa waktu lagi mau nonton SEA Games, gue inget banget. Itu tuh kayak udah setengah mati gue bikinnya, tapi enak sih katanya anak gue. Nggak tahu karena takut ngeliat muka gue ya kan, enak mami tapi nggak tahu deh. Jadi begitu Bu. Terus project apa lagi? Besok ada orderan apa? Ayam kodok? Besok catering normal. Terus ada satu Hmm. hampers ayam kodok. Terus Oh ada iya, itu bisa dijadiin hampers ya. Lu terus promosi besok dong, promosi dong. Jadi si Real Food Catering ini bisa lu serve dalam bentuk hampers juga selain di catering kan, ya kan? enggak sih, enggak semua makanan, tapi hanya beberapa yang menurut gue bisa Nah, aja, kayak sate lilit itu bisa lah, masih yang masih bakalan bisa cantik disajiin gitu. jadi si besok ayam kodok ya. Berapa orderan Mm-mm. besok? Besok ada 12 customer catering. Hmm, Terus yang wow. lepasan ada 5. Kalau misalnya menu harian tuh lu juga bisa nggak sih? Menu harian. Menu Iya, harian itu rumahan. catering. Menu harian Oh, rumahan maksud gue kalau rumahan loh. bisa aja sih, pernah ada yang mau. Cuman kadang-kadang kalau yang rumahan gitu agak ribet ya. Ada ibunya, Ya, ada iya. bapaknya, anak yang nggak bisa makan Iya. pedas. itu gue baru mau nanya. Gimana kalau ada anak yang makan pedas? Mesti nggak lo? Kalau itu paling susah. Gue tuh Mbak Eet, aku nggak bisa makan bawang putih atau bawang bombay. Bawang Hmm. bombay, aku nggak bisa bawang bombay. Nggak masalah, bawang bombay bisa digantiin bawang putih. Aku nggak bisa makan cabai yang gede, apa tuh, paprika. It's okay, bisa, nggak Paprika. usah pakai paprika, kita hindarin aja. Terus aku nggak bisa minyak, nggak masalah, nggak pakai minyak, kita rebus semuanya. Paling susah tuh apa? Aku nggak bisa Apa? pedas. Gue bingung nggak bisa pedas. Sedangkan masakan lu semua adalah berani cabe gitu. Enggak, bukannya banyak cabai. Apa ya? Kalau nggak bisa pedas kan berarti manis ya, Bo? Lo nggak bisa Ya masak dong. manis.
di gue kan basicnya nggak ada yang manis masakannya. Gue kan Si masak nggak pakai apa sih? gula. Nah, iya kalau sih ya berarti makanan sehat itu yang lo buat itu tanpa gula dan Tambah gula gula pasir enggak ya. nggak ada. Iya. Jadi Tapi gue kan bisa masak dibuat nggak pakai pakai gula. manis dari yang lain, nggak bisa. Begitu Sotoy banget tomat. gue bisa dibuat dari manis yang manis. Nah, bisa kan harusnya? Sebenarnya semua tomat ingredients tuh ada gulanya lah beberapa item. Cuman Mm-mm. kalau untuk lo masak tambahin gula itu gue nggak nambahin gula memang. Nah terus kalau kecap pun gue ada pakainya yang merek yang slim itu dan itu nggak Nggak tahu gue. manis. Jadi di menu gue tuh nggak pernah ada yang manis-manis. Jadi kalau ada yang mau pesan satu keluarga, bapaknya nggak, anaknya nggak bisa pedes, gue udah bingung gitu. Mau gue kasih makan apa ya? Gue pusing. Seminggu pertama masih oke deh. 2 minggu gue udah mulai pusing. Pusing aku kalau ngurusin menu yang nggak bisa pedes sama sekali. Sama sekali nggak bisa pedes. Agak-agak susah Jadi ya. Challenge juga buat lo ya. PR banget. iya, karena memang basicnya gue nggak manis-manis gitu. Bumbunya, apanya segala macem. Baiklah. Bu Ed, thank you banget udah mau sharing. Nanti kita sharing lagi yang lain ya. Boleh. Nanti kita Soal yang kolaborasi lagi sama yang lain. Ini gue ngeri banget nih. Bentar lagi brut gitu. Tiba-tiba mati aja. oh gitu ya, Jadi intinya dijatah ya? di 60 menit. Tapi biasanya dia ada countdown-nya Oke. gitu. Ini 2 menit lagi gue langsung jar. Nggak Oke. kelihatan. Thank Aduh, you ya terima Bu kasih Ed. Iya, udah sharing-sharing. semoga mudah-mudahan sih berguna buat yang nonton. Pemirsa kita yang 50.000 sekian ini. Gila, Next time thank harus you pakai udah nemenin giveaway. gue. Iya Biar itu dia. Kalau pada biar nanti deh kita konsepin lagi. Gue alhamdulillah banget. Gue terima kasih udah mau nemenin gue live IG mecahin telur gue nih. terima kasih Setelah ini gue juga mau udah barengan sama yang lain. memanggil gue untuk nongol di Dia sini. manggil. Gak lalu worth it loh untuk diperkenalkan sebagai business women yang struggle-nya dari bawah tuh harusnya ada Dita tadi kita lupa manggil Dita, dia belum gendong Dia sih. belum make upan soalnya. Dia belum make upan sih, Bice. Thank you ya, Ed. Thank you. Semoga makin sukses buat teman-teman yang udah nonton dari tadi. Bu Sakti, terima kasih. Makasih, Ini Bu ada ya Sakti. siapa lagi? Dorok, ya itu Dorok Dok. Terus Mbak Wit, Diana udah balik ya. Iya, Maidi tuh dia, Pak Mariadi, Diana semuanya. abis beli barang di gue. Just tip. Oh, just tip. Ya ampun, dari luar masih just tip ke Bu Ed Iya, tuh kan, padahal dia tinggal saking. di Amerika loh. Nah kan, segitu mendunianya Ibu Ed tercinta. Jadi thank you ya, Thank you, Ed. Reni. Semoga sukses. Reni, thank you. Sukses biar besok order catering lu makin besar. Bisa bikin real franchise real food mungkin? Nggak tahu ya. Kalau konsep gede gitu belum kebayang, maksudnya Ya udah. PR-nya terlalu banyak. PR. Gak apa-apa. Bismillah aja. Biar tambah berkembang usaha lo. Sehat-sehat ya. Salam buat di rumah ya. Abang sama kakak ya. Iya. Sehat-sehat semuanya. Take care. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, amin. Makasih ya, Insya Allah. Bye. Thank you ya, Ed. Stay safe dah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.